Kau telah keselamatan kotaku. Ya, salam sejahtera saudara-saudara. Hari ini kita ketemu kembali dalam anugerah dan kita bisa ada, bangun, bernafas. Bukankah ini adalah sebuah anugerah yang terbesar? Mengapa saudaraku, Pastor katakan ini adalah anugerah terbesar dalam hidup kita? Karena kalau kita tidak dibangunkan oleh roh Tuhan lagi, maka semua apa yang ada saat ini menjadi tidak berharga lagi. Karena hanya orang yang hidup bisa menikmati apa yang ada. Ketika dia meninggal, dia tidak bisa membawa apa-apa. Hanya sebuah iman yang hari-hari umur kita ini, kita setia mendengarkan channel ini dan juga ada di dalam grup doa yang mana selalu kita melihat berapa banyak pergumulan-pergumulan saudara-saudara kita. Dari sana kita bisa belajar doa ini berkuasa menolong setiap pergumulan. Bapak Ibu sekalian, jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami rumah doa-Mu bagi keselamatan negeriku. Ya, Pastor sapa-sapa dulu ya. Bapak Ibu yang ada di grup WhatsApp, Bapak Ibu sekalian yang ada di program TV Aliran Kesembuhan melalui Facebook, serta subscriber yang ada di channel YouTube Pastor Andy Simon TV. Halo Lenora, Melki, Puspita, Lena, Priska, Christine, Valente, Yulin, Melki, Francisca, Riauli, Hermice, halo Teresia, Kurniawan. Albertus ada di sana kota cantik. Kota cantik itu adalah kota yang terkasih, namanya kota Palangkaraya. Yohana, ya hari ini indah. Hari ini kita akan diingatkan bahwa saudara-saudara, bukan kita yang memilih, tetapi surga yang memberikan rahmatnya bagi setiap. Laki, Nengsi, Lena, Julia, Cahyo, Ruslina, Dece, Leki, Derika, Asni, ya ada Ruli ya, Delin, Suka, Lili, Nurtiana, Yohanes, Helena, Ani PLN, Pangemanan, Laniso, halo semuanya ya. Shalom, Rudi, Veronica, Dameria, Truli, Lydia, Rina, Delce, Eneng, Luther, Anete. Wah banyak ya, komentarnya ini banyak banget ya. Mirtati, Yuslin, Anete, Chris, Eka Nintias, Asni, Darius. Yesus telah memanggilmu sebagai alat kerajaannya. Betapa kita bersyukur padanya atas perbuatannya. Sama-sama yuk. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan
kami mesbah doamu bagi keselamatan negeriku. Yesus telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Yesus. Yesus telah memanggilmu menjadi alat kerajaannya. Harusnya kita sangat merespon serta bersyukur atas panggilan Tuhan bagi setiap Bapak Ibu, saya dan kita semuanya. Amin. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang berkenan padamu. Jadikan kami sosok yang selalu berdoa. Untuk apa? Untuk keselamatan bangsa, negeri, kota, keluarga, sesama kami. Jadikan kami bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan kami rumah doa-Mu bagi keselamatan negeriku. Ya, Pastor sapa-sapa ya. Ada Ibu Nongse, ada Ibu Magdalena dari Penang, Malaysia. Wah, ini adalah salah satu subscriber ya, yang senantiasa setia untuk berdoa dan menjadi berkat. Ada Turut Manulan, Aini, Yus, ada Huluna, ada Median, Jerry. Bukankah ini sebuah hal yang sangat hebat? Karena saat live ini termasuk masih pagi-pagi benar ya, antara subuh dan pagi-pagi. Namun pemirsa, pendengar yang menanti baik di grup-grup doa ya, maupun juga yang ada di pemirsa, ini banyak banget saudara-saudara. Pastor ucapkan terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang bukan hanya mengikuti, tapi ada beberapa sebelum kita live, ratusan sudah menunggu. Rasanya bukan karena promosi apa-apa, tetapi karena Bapak Ibu sekalian boleh merasakan jamahan Tuhan yang mengubahkan hidup setiap kita. Udah baik kesaksian-kesaksian masuk, bagaimana mereka hidupnya diubahkan, mereka hari-hari ini menjadi orang yang apa namanya ya, kuat, lebih tenang hadapi masalah, dan yang pasti banyak banget orang-orang yang disembuhkan melalui kuasa doa. In Jesus name. Hari ini adalah hari yang baru. Kita berdoa bersama-sama. Amin. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku,
ku menutup mata dan berdoa. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila dinaikkan sangat besar kuasanya. Dan doa yang lahir dari iman berkuasa menyembuhkan. Amin. Seperti mata air di tangan Tuhan mengalir lawatan kuasa doa bagi setiap mereka yang berdoa. Ku percaya tidak ada yang mustahil. Berkat doa ada kuasa. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila dinaikkan sangat besar kuasanya. Doa yang lahir dari iman berkuasa menyembuhkan. Seperti mata air di tanganmu Tuhan Yesus mengalir kuasa mujizat penyembuhan kemana-mana. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubahkan segala sesuatu. Apa yang engkau alami hari ini? Mari berdoa. Praise God forevermore. Kami menyembah Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat yang Tuhan Yesus berikan hari yang baru ini. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada hari ini sesungguhnya oleh karena anugerah-Mu. Kami ada untuk bersyukur dan menyembah Engkau. Dan doa yang lahir dari ucapan syukur berkuasa menyembuhkan. Seperti mata air di tangan Yesus mengalir melawat tubuh hati dibaharui. Tidak ada yang mustahil lewat doa. Segala sesuatu menjadi mungkin. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Ayo, mari sekali lagi saudara-saudara, Pastor ajak kita membawa pujian ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku,
Ku berdiam percaya, ku berdoa, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan, perasaan membuat down, luka, putus asa. Jangan, saudara-saudara. Percayalah dan tetaplah berdoa. Doa mengubah segala sesuatu. Doa, doa, doa. Saudara-saudara, saat Pastor berdoa, urapan itu mengalir. Saat Pastor berdoa, ada kesembuhan yang mengalir. Mengapa urapan dan kesembuhan mengalir? Karena Pastor berdoa. Karena ada doa. Apakah saudara hari ini membutuhkan mujizat? Apakah Anda membutuhkan urapan atau kesembuhan? Mulailah berdoa. Karena doa, hal-hal ini dapat terjadi. Karena doa, hal-hal ini dapat melawat hidup Anda. Doa orang benar. Doa orang benar bila dinaikkan sangat besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyembuhkan, seperti mata air di tangan Yesus mengalir lawatan kuasa doa. Tiada yang mustahil lewat doa. Yesus mengubah segala sesuatu. Yesus mengubah segala sesuatu. Yesus mengubahkan segala sesuatu. Amin. Yesus mengubahkan segala sesuatu. Amin. Yesus menolong setiap kita untuk hidup di jalannya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Pastor Andy berdoa, Tuhan Yesus memberkati setiap pemirsa, pendengar, baik yang ada di grup Telegram, grup WhatsApp, Facebook. Di Facebook ini banyak ya, ada fanpage yang TV Aliran Kesembuhan, ada grup doa Aliran Kesembuhan in Jesus Name, ada juga akun Pastor Andy Simon ya. Semua ini dibuat menjadi sarana baik pertemanan maupun fanpage, halaman, grup. Ya, ada juga halaman Pastor Andy Simon ya. Semua ini dibuat ini untuk menjadi sarana pelayanan. Bersyukur media hari ini Tuhan kasih fasilitas sehingga pesan-pesan kabar baik
dan juga doa-doa kesembuhan ini sudah menolong ratusan ribu orang dan bahkan jutaan orang, saudara-saudara. Bayangkan kalau Tuhan tidak berikan layanan medsos ini, maka untuk menjangkau jutaan orang ini sesuatu hal yang rasanya mustahil. Tapi puji syukur melalui layanan fasilitas yang ada, ya, ini sudah menjangkau jutaan orang. Ya, ke depan tim juga akan terus menambah ya tools yang ada supaya baik aplikasi-aplikasi seperti Instagram juga sudah ada akun Pastor Andy Simon ya. Di sana sudah ada berapa ya? Sudah ada puluhan ribu juga follower. Ya. Harap ke depan juga bisa live IG supaya bisa terjangkau di setiap lini begitu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah produk kita menemukan sebuah istilah namanya produk gagal. Bisa saja bermacam-macam, baik itu alat rumah tangga, elektronik, yang namanya baik dia handmade buatan tangan manusia, atau juga mungkin buatan pabrik bisa gagal. Maka istilah produk gagal itu bisa saja ada sampai hari ini. Sekalipun sudah sangat modern ya, tetapi produk gagal ada saja potensi terjadi dalam setiap produksi. Baik, apakah Anda adalah produk gagal dari Tuhan? Kalau tadi buatan handmade, buatan tangan manusia atau buatan pabrik bisa gagal, bisa. Tetapi apakah saudara-saudara merupakan juga produk gagal? Maksudnya baik itu tubuh Anda, organ-organ yang ada atas badan Anda. Iya, sudah banyak menjawab produk Tuhan Yesus sempurna. Iya, jawaban ini Pastor rindu, terlebih Tuhan rindu Anda menghidupi. Pasti Anda langsung menjawab, tidak. Saya adalah sempurna. Amin. Saya ciptaan Tuhan adalah sempurna. Amin. Ya, bahkan saudara-saudara adalah produk termahal. Amin. Kalau saudara tahu satu, kalau dinilai jiwa manusia beserta dengan kelengkapan tubuhnya yang begitu ajaib, itu tidak ternilai Bapak Ibu dengan nominal angka rupiah, dolar atau apa gitu ya, mata uang yang memiliki nilai-nilai di bumi ini. Hari ini yang sedang berputus asa, hari ini yang sedang merasa hidup Anda penuh dengan keapesan, kesialan, yang mendengar dan menyaksikan ini, yang sedang tenggelam di dalam kegagalan, yang sedang menyaksikan ini, yang sedang mengutuki hari kelahirannya, dan rasanya mau cepat-cepat menanti hari kematiannya.
Di dalam keputusasaan tentunya, bukan dalam sebuah pengharapan. Dengarkanlah sabda firman Tuhan ini. Buluh yang terkulai saja tidak dibuang oleh Sang Pencipta. Sumbu yang akan pudar saja tidak dipadamkan oleh Tuhan. Bunga bakun di ladang saja dipelihara oleh Sang Kuasa. Burung-burung di udara saja diberi makan oleh Bapakku di surga. Terlebih Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini engkau tidak gagal. Tidak ada satupun produk gagal. Semua dijadikan indah, sempurna. Ada orang-orang yang merasa dirinya tidak cantik. Tapi ternyata dia memiliki suami yang sangat ganteng. Ada wanita-wanita yang tampaknya sangat cantik. Tapi dia memiliki suami wajahnya pas-pasan menurut khalayak umum. Tapi mereka bahagia, saudara-saudara. Anda tidak gagal. Anda pun juga mau menjadi sempurna, bukan karena kita hebat, tidak. Tetapi karena Sang Pencipta, penguasa alam semesta ini sudah menetapkan dan memilih Anda semua sesuai rencananya. Pastor mendahului sebelum menyampaikan sabda firman Tuhan. Setiap pemirsa dan pendengar, Bapak Ibu sekalian, dan anak-anak Anda, mereka bukan produk gagal. Tuhan menciptakan setiap insan, setiap jiwa, baik adanya, sempurna. Sungguh sangat amat baik. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah. Akulah ini dimulai dengan huruf A besar. Ini menunjukkan pribadi Yesus. Di Bible Anda, sebagian besar itu tinta merah. Itu artinya yang bicara Yesus. Anda percaya Yesus? Percaya Dia. Kita menjadi orang yang beriman ini bukan percaya diri, saudara-saudara. Kita menjadi orang yang beriman karena percaya Yesus. Amin. Orang yang percaya Yesus tentu tunduk pada pemerintahan. Orang yang percaya Yesus pasti memiliki buah ketaatan. Kita menjadi orang percaya, orang Kristen, kita percaya Yesus. Dan Yesus yang kita percayai, yang berkata, akulah yang telah memilih
engkau. Bukan kamu, tetapi akulah, kata Tuhan Yesus, yang memilih engkau. Ampunilah setiap mereka, kami yang hari ini sudah menjadi Kristen, tetapi tidak sungguh-sungguh percaya akan rencanamu dalam hidup kami. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Untuk percaya ini, saudaraku, lebih mudah kita ngomong, tetapi memiliki sikap hati percaya itu butuh penekanan. Anda tentu sukar membayangkan posisi seperti pastor yang setiap hari diperhadapkan begitu banyak orang sakit. Kepercayaanku hari ini, saudara-saudara, tidak lantas dibangun simsalabim abrakadabra. Tetapi kepercayaanku hari ini dibangun sebuah hubungan yang tidak putus selama 20 tahun. Sebuah hubungan yang dilakukan dengan ketekunan, kesetiaan, sampai percaya ini menjadi kehidupan, gaya hidup dan tindakan yang disebut tindakan iman. Ya Tuhan, ku percaya. Ngomongnya gampang. Tetapi waktu bicara pujian ini, semua baik-baik saja. Kita dengan enteng, dengan lantang kita bisa mengucapkan syair pujian ini. Tetapi ketika keadaan di hadapan kita tidak seperti apa yang kita inginkan, kalau kita bisa berkata aku percaya, itu kandungan nilainya jauh lebih dahsyat daripada kita percaya dalam kondisi semua baik-baik saja. Jadi kira-kira kalau pastor ekspresikan, di tengah lembah air mata, di tengah situasi-situasi yang sulit, dia berani tetap memperkatakan imannya. Jadi kira-kira begini, iya Tuhan. Kadang-kadang untuk menghabiskan satu kalimat, aku percaya, itu sukar. Tetapi life is choice. Dia mau percaya hanya sekedar ucapan, ataukah percaya dengan kehidupan dan tindakan. Dan ketika orang menyanyikan pujian-pujian itu tanpa beban, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Tanpa penekanan, datar, tanpa intonasi yang kuat. Tapi berbeda ketika kita percaya Tuhan di dalam situasi-situasi pandemik ini. Kita percaya Tuhan di saat-saat ada kelemahan sedang berada di tengah-tengah keluarga kita atau sedang ada di tubuh kita sekalipun kita tidak memesannya. Itu pasti dipenuhi dengan lembah air mata. Dan dia pasti nyanyinya, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata. Kalau Anda bisa dalam kondisi yang sulit ini percaya Tuhan dan berseru, di sana ada pemulihan. Aku percaya firman-Mu, ya dan
Amin. Aku percaya lewati lembah air mata. Aku percaya. Anda tidak gagal. Justru Tuhan sudah memilih Anda. Sekarang, situasi kondisi yang kita alami menentukan sebetulnya siapa kita dan bagaimana kepercayaan kita. Seorang yang ditulis dalam Bible bernama Ayub, saudara-saudara, dia harus menghadapi sebuah keadaan yang genting, di mana pergumulannya begitu hebat. Sedemikian hebatnya sampai apa yang dia miliki itu ludes terbakar. Keluarganya mengalami pergumulan, bahkan kematian. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat berat dihadapi manusia. Dan dalam konteks ini kita bicara soal Ayub. Tetapi di tengah-tengah situasi-situasi itu, ada sebuah tawaran supaya Ayub ini menyangkal imannya. Atau sebuah akses supaya Ayub menuturkan sebuah kata-kata mengutuki hari kelahirannya. Tetapi pun demikian, air mata dan beratnya beban hidup bukan cuma sekedar tubuhnya mengalami sakit kronis ya. Alergi kronis, sakit kulit kronis, digaruk, bernanah, berbau busuk. Jadi luarnya luka, dalamnya sedih. Waduh, ini sesuatu hal yang sukar Pastor bayangkan. Pun begitu rupa, Ayub bisa berkata loh, aku lahir telanjang, aku pulang tetap telanjang. Wow. Ya. Dia tidak mengutuki Tuhan. Dia belajar percaya kepada Tuhan. Di situasi-situasi yang terburuk dalam hidupnya. Tetapi sebuah keyakinan yang pasti, dan ini adalah pasti, bahwa di ujung daripada kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, itu ada jamahan, itu ada pemulihan, itu ada kemuliaan, itu ada jalan keluar, ada terobosan. Tetapi dia melewati banyak lembah air mata. Bukan cuma sekedar istrinya yang bicara soal orang terdekatnya melemahkan dia. Teman-temannya juga melemahkan dia. Benarlah bahwa damai sejahtera itu bukan dari luar. Damai sejahtera itu dari dalam. Orang mau ngomong apa yang melemahkan, kalau kekuatan damai sejahtera di hati kita, kita tetap damai. Sama istilah begini, lu mau ngomong apapun juga yang melemahkan iman saya, bikin gue panas, gak bakal panas karena di sini tetap dingin. Ayub ini percaya kepada Tuhan. Apakah Anda percaya Yesus?
maka percayalah juga jalan-jalannya. Percayalah juga rencananya. Percayalah juga Dia menjawab doa-doamu. Tidak mudah, saudaraku, kehilangan orang yang disayangi. Tidak mudah kehilangan harta benda. Tetapi bisa tetap bersyukur. Ayub sedang menunjukkan kepada pembaca dan setiap kita. Tuhan tidak salah memilih Ayub. Bahkan Tuhan berani mempromosikan Ayub ini kepada si jahat. Lihat, dia ini taat, percaya kepadaku. Dengan hidup kita hari ini, saudara-saudara, terus bertumbuh di dalam iman. Terus percaya di tengah-tengah kondisi-kondisi seperti ini. Itu akan membuat dunia terheran-heran. Ya, kalau dunia mungkin Anda terlalu sukar menangkapnya, terlalu luas ya. Sikap percayamu hari ini di situasi-situasi ini akan membuat orang terdekat Anda itu terheran-heran. Bagaimana mungkin Anda di tengah situasi-situasi ini, barangkali engkau sedang ada pergumulan, tetapi engkau tidak bersungut-sungut, tetapi bersyukur. Ini amazing grace. Dan di akhir daripada pergumulan hidup Ayub, di dalam Bible dicatat ya, kitab Ayub pasal 42 ya. Ayat yang kedua. Ini juga akan menjadi perjalanan iman Anda. Yaitu di hari-hari berikutnya. Atau jawaban doa ini akan datang. Karena pesan-pesan pastor ini adalah sebuah berita. Yang di dalamnya ada impartasi. Tetapi Tuhan mau Anda mengalami mujizatnya, keajaibannya, serta jawaban doa Anda terima. Nah, di akhir daripada pergumulan Ayub yang sedemikian beratnya, apakah Tuhan gagal melawat hidupnya? Apakah Tuhan kehilangan ide untuk menyembuhkan rasa kehilangan Ayub? Pernah dulu kejadian beberapa tahun lalu, ada satu pasangan yang setelah menikah, tahu-tahu anaknya itu meninggal. Itu sedih banget. Namun kita terus push dia untuk pray. Tuhan tidak gagal. Tuhan tidak merancangkan yang buruk. Ya, kita tidak tahu apakah ada hal-hal yang detail itu kebesaran Tuhan. Tapi menurut hemat Pastor Andy, mungkin siapa tahu mungkin dia memang ada gangguan saat kelahiran, atau mungkin ada kesalahan medis atau apa saja. Dan seolah-olah Tuhan bicara, aku mau mengganti yang terbaik. Waktu kehilangan anak itu yang terkasih ya, pasti sedih banget. Ya, tidak ada seorang yang kehilangan itu tidak sedih. Tetapi setelah itu, keluarga ini, istrinya hamil, dan singkatnya lahir anak kembar. Dan hari ini Tuhan sudah menghapus kesedihannya. Tuhan sudah menghapus air matanya. Karena doa itu tidak pernah sia-sia.
Ada hakim saja yang dikenal lalim dan jahat. Dikisahkan dalam Injil, ada seorang perempuan yang terus datang memohon. Itu bicara soal doa yang tidak jemu-jemu. Hakim yang lalim saja, hakim yang jahat saja dikisahkan Bible, akhirnya melawat masalahnya. Kita punya Tuhan tidak jahat. Kita tidak memiliki hakim yang jahat. Kita punya hakim yang adil. Namanya Yesus Kristus. Maka ketika kita berdoa, memohon, Dia akan melawat hidup Anda in Jesus' name. Dan di ujung daripada doa Ayub, dan ini juga menjadi jawaban bagi Anda. Di ujung daripada doa Anda, kita akan berkata ini. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu. Kapan Ayub tahu? Setelah dia mengalami perjalanan dengan Tuhan. Aku tahu. Selama ini Bapak Ibu tahu dari Pastor Andy barangkali. Selama ini mungkin engkau tahu kasih Tuhan, mujizat Tuhan. Dari apa kata orang? Dari kesaksian-kesaksian iman yang kau lihat di buku, di Bible, di medsos, baca di status orang. Selama ini kau tahu dari eksternal, dari luar. Ada waktunya kita perlu tahu mengalami sendiri. Pastor bilang gini ya, kecap asin. Asin banget. Anda dengar, tapi kenikmatan ini tidak bisa Anda rasakan. Kecuali Anda langsung tes food. Makanan yang dikasih bubuhan kecap yang pas. Asinnya pas, gurihnya pas. Beda kan? Hari ini, Bapakku di surga akan memberikan Anda semua pengalaman yang membuat kita tahu bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kita bukan produk gagal. Karena tidak ada rencana Bapa yang gagal. Tapi Pastor, saya ada di posisi gagal hari ini. Gagal studi, gagal meraih sekolah impian. Tidak gagal. Kalau jargon lama saya berkata, istilah dunia saja berkata begini. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Nah, firman Tuhan datang hari ini. Engkau tidak gagal, tetapi Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah. Tuhan sedang merancangkan menenung hidupmu untuk sesuatu masa depan yang penuh harapan. Hapus air mata Anda, buang putus asa Anda, dan nantikanlah jawaban Tuhan lewat doa. Setiap hari Pastor Andy tetap berjalan mencari orang-orang sakit. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang sakit dan stay di kota Balikpapan, mungkin suatu hari Pastor akan berjumpa Anda untuk mendoakan dan menyembuhkan in Jesus' name. Itu juga bisa merupakan jawaban doa Anda. Karena saya adalah hamba Tuhan. Tuhan bisa memimpin, mengatur, menjawab doa Anda dengan menggerakkan langkah-langkah hati hamba-hambanya untuk dipertemukan Anda, untuk didoakan dan untuk disembuhkan di dalam nama Yesus.
Karena Tuhan menjawab doamu. Yang di luar Balikpapan bagaimana? Di setiap kota ada begitu banyak gembala, pendeta, pester, hamba Tuhan, majelis, penatua yang diurapi Tuhan. Mereka siap datang atau dipertemukan Tuhan dengan Anda. Merupakan jawaban doa. Ketemu siapa? Pastor Andy atau hamba Tuhan yang lain yang sangat diurapi, yang sangat luar biasa. Itu tidak penting. Yang paling penting kita berdoa ketemu Tuhan. Karena kita kan, saya ini hamba Tuhan loh. Tuhan itu Tuanku loh. Jadi ketika Anda berdoa kepada Tuhanku, Dia bisa memerintahkan hamba-hambanya untuk menjadi sarana menjawab doa Anda. Termasuk saudara-saudara hari ini yang, ya pastor menyimpan sedikit ya, yang sedang dalam pergumulan ini. Karena pastor alami, di dalam pelayanan ini, hari-hari ini juga butuh finansial. Tuhan menggerakkan orang-orang untuk mengirimkan batu bata, semen, upah untuk membayar pekerja-pekerja. Cara Tuhan luar biasa. Karena Pastor Andy pun berdoa. Bahkan ini dalam bulan ini kita akan membuat sebuah, ini sebetulnya kata-kata membuat menjadi terucapkan. Karena Tuhan sudah menjawab doaku lagi. Nanti ya, nantikan 1 bulan ini akan ada sesuatu yang besar yang Tuhan kasih dalam pelayanan ini untuk menjadi berkat yang wah sangat luar biasa banget deh. Nanti saja pastor cerita. Pastor sampai aduh sedih, terharu, menangis ketika Tuhan mengkonfirmasi hal ini. Luar biasa. Mengapa banyak penundaan dalam hidupku? Beberapa case ya. Oh ini toh ternyata maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kepada Tuhan itu luar biasa loh. Karena Tuhan itu hidup. Tuhan Yesus benar. Ingat saudara-saudara, apa yang kau doakan, kalau itu seturut kehendak Tuhan, Tuhan bisa perintahkan hamba-hambanya, termasuk pastor. Pastor ini kan hamba Tuhan, doulos. Hamba Tuhan. Tuhan bisa perintahkanku untuk datang ke rumah Anda, untuk memberkati hidupmu. Termasuk memberkati hal-hal finansial, tidak mustahil. Apa yang pastor punya, kalau Tuhan suruh berkati, berkati. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Kalau Tuhan mengerahkan hamba-hambanya, pastor bicara Balikpapan ya, tapi kan di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bali, ya Jawa, sampai Papua, NTT, Kupang, Flores, Ambon, banyak hamba-hamba Tuhan yang terurapi jauh lebih luar biasa, baik dari jam terbang, usia, pengalaman, otoritas jauh lebih luar biasa. Pastor Andy kasihan, aduh, bukan siapa-siapa dibandingkan banyak orang yang jauh lebih luar biasa. Berdoa. Anda sempurna. Bukan produk gagal. Gagalmu kemarin. Karena, oh terima kasih Tuhan. Gagalmu kemarin. Tuhan sedang menyelamatkanmu. Gagalmu kemarin. Tuhan sedang memindahkan jalur Anda di jalur kejatuhan.
Tuhan pindahkan ke jalur jalan hidup orang benar. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Kau turun tangan memberkatiku. Let's pray. Kita tolak setiap kegagalan, setiap intimidasi, kita tolak. Let's pray. Diberkatilah setiap pemirsa dan pendengar. Roh kegagalan membuat Anda putus asa. Ini datang dari si jahat. Maka saat ini, saya perintahkan setiap roh kegelapan, roh jahat atas Anda. Hai dengarkan perintah saya, in Jesus name. Roh kegelapan, roh putus asa, roh yang diam di tubuh Anda, yang membuat Anda terintimidasi dan merasa dunia Anda gagal. Hai, dengar perintah saya, in Jesus name. Now, roh kejahatan, roh kegagalan, roh setan, roh kegelapan, out! In Jesus name. You free. You free in Jesus name. Free in Jesus name. Roh Kudus melawat hidup Anda semua. Anda sudah mendengar firman sabda Tuhan. Jadilah padamu seperti apa yang difirmankannya. Tidak selama-lamanya engkau sakit. Hari ini, berdirilah dari kursi rodamu. Tidak selama-lamanya engkau lemah. Hari ini, bangkitlah. Karena kekuatan yang baru sudah turun ke diri Anda saat ini. In Jesus name. Angkat tangan saudara-saudara. Tangan yang terangkat. Saat ini. Diberkatilah tubuhmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah hatimu. Dan saudara merasakan sekarang ada kuasa yang sudah menghampiri Anda. Tat. In Jesus name. Maka hari ini engkau kuat bukan karena kekuatanmu lagi. Kita tidak percaya diri, kita percaya Tuhan. Dan firman-Nya tidak pernah gagal. Anda bukan produk gagal. Tuhan sudah memilih Anda. Selamat ya Bapak Ibu, Anda terpilih menjadi ahli waris kerajaan surga. Bukan kekuatanmu, tapi memiliki pengertian ini.
Tuhan mengasihi saya. Tuhan memilih saya. Tuhan menyembuhkan saya. Bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati engkau, janda, duda, oma, opa, anak, mantu, mertua, ibu, bapak, koko, cece, meme. Diberkatilah Tuhan. Dan hari ini Pastor mendoakanmu semua ini. Engkau menjadi orang benar. Generasimu tidak ada yang meminta-minta. Generasimu disebut generasi orang benar. Karena roh kegelapan, roh kegagalan sudah pergi dari hidup Anda. Dan hari ini engkau tidak mewariskan sakit turunan, tapi mewariskan roh kebenaran dan hidup. In Jesus' name I pray to the Lord. Amen. Amen. Woo! Soli Deo Gloria, selamat masuk hari yang baru. Sehat seutuhnya, pulih seutuhnya. Sola fide, hiduplah oleh iman senantiasa. Dan Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Pastor akan tetap turun ke jalan-jalan untuk mencari orang-orang sakit. Mungkin suatu hari dalam anugerah Tuhan dan merupakan jawaban doa dari Tuhan. Dari doa-doa Anda, Pastor bertemu Anda atau Anda bertemu dengan hamba-hamba Tuhan untuk Anda didoakan dan disembuhkan in Jesus' name. Shalom.